beri kami bekal agar tangguh di jalan yang terjal. Kau beri kami cahaya dan kini langkah pun pasti semakin percaya diri. Semua atas jasamu, salutku padamu. Terima kasih Guru atas pengabdianmu. Hanya selalu berlimpah rahmat untukku. Terimalah ini, ku persembahkan kepadamu untayan nada indah dan merdu, simfoni buat Karena kami sudah selesai menyelesaikan satu modul itu harus diselesaikan. Setelah selesai harus disosialisasikan, kemudian didiseminasikan antara sosialisasi dan diseminasi beda gitu. Kalau sosialisasi hanya memberitahu, kalau diseminasi malah memberitahu dan melaksanakan. Makanya judulnya diseminasi bukan sosialisasi. Jadi Bapak dan Ibu semua, program dari budaya positif. langkah Sebelum kita masuk kepada budaya positif, Bapak dan Ibu, kami ditunjuk percaya oleh sekolah untuk diri. mengikuti guru penggerak ini. Semua Berat, atas pikir belum tahu apa yang akan terjadi di sana. salutku Orang berpikir banyak juga padamu. Setelah kami latih hampir 3 bulan, alhamdulillah rasanya juga tidak Terima kasih Guru atas pengabdianmu. banyak hal yang kita selama ini doaku selalu kenapa ingin belajar pembelajaran kita juga bagus, sudah pas, dan ada yang kurang. Yang kurang itu lah simfoni buat wadah kembali bagaimana filosofi yang diajarkan di Hajar itu kembali pendidikan. Karena inilah selama ini yang bilang program pendidikan itu sudah banyak yang bilang oleh harus globalisasi. Jadi Bapak dan Ibu semua, hari ini modul terakhirnya adalah di 174 itu adalah budaya positif. Budaya positif itu akan diusul dengan segitiga restitusi namanya. Budaya positif itu adalah kebiasaan positif. Artinya kita sebagai pendidik memang yang di sini yang dituju pendidik semuanya. Kita guru, ya interpretasi dari guru itu ada pengajar, ada penuntun, ada pendidik. Ya dalam filosofi Ki Hajar ini kita diibaratkan sebagai penuntun. Kita menuntun, mendidik, menuntun. Ya bukan mengajar saja. Kalau mengajar mungkin di dunia luar anak bisa belajar. Nah, kalau mendidik mungkin ada tempatnya.
menuntut ada tempatnya, sekolah formal dan sekolah informal. Nah, jadi budaya positif inilah yang kita coba dengan melaksanakan nanti restitusi namanya, segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menghukum anak? Jadi restitusi ini ibu hukuman, tapi bukan hukuman yang selama ini kita laksanakan. Jadi kita ketika anak tidak buat PR, ada hukuman kita bikin. Jadi yang barunya, bukan yang baru, yang harus kita galakkan kembali adalah restitusi kepada anak. Bapak dan Ibu, latar belakang dari permasalahan ini adalah murid tidak suka peraturan, maka adanya budaya positif itu Ibu. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka mereka akan mendapat hukuman yang akan mempermalukan diri mereka sendiri. Dan selama ini kita memberikan anak ketika bersalah, kita sering memberikan hukuman, apakah besar atau kecilnya, dan jelas bahasanya hukuman. Hukuman ini ada yang membuat anak nyaman, ada yang membuat anak tidak nyaman. Ya kadang-kadang mereka takut nggak bikin PR, malu datang atau takut datang ke sekolah besok karena nggak bikin PR, besoknya akan dihukum di sekolah. Nah, jadi latar belakang inilah diseminasi budaya positif itu dimunculkan kembali supaya kita membuat anak ini nyaman. Bagaimana di sekolah ini, apakah anak melanggar peraturan, kita tidak memberikan hukuman yang selama ini kita berikan hukuman. Ada sistem poin, ada membersihkan WC, dan segala macamnya. Itu latar belakang yang pertama. Kita melihat ibu-ibu, tujuannya ya, tujuan aksi nyata dari budaya positif itu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka, serta disiplin yang kuat. Jadi murid yang merdeka ini artinya merdeka dalam pembelajaran. Yang dimerdekakan yang pertama adalah gurunya. Bagaimana guru merdeka memilih modul, mencocokkan modul dengan RPP atau modul dengan lingkungannya. Makanya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, seperti RPP, modul ajar kita cocokkan dengan kondisi lingkungan kita. Makanya menciptakan kondisi murid yang disiplin, diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kalau nilai-nilai positif yang universal sudah kita terapkan di sekolah kita. Cuma kadang-kala seiring dengan waktu budaya positif itu mulai hilang. Kita ingat ketika kita SD dulu berbeda dengan anak yang hari ini SD. Kenapa? Zamannya berbeda. Hari ini zaman milenial, anak kecerdasan anak tentang teknologi lebih tinggi dibandingkan kita dahulu. Itu tujuannya Bapak dan Ibu. Kemudian tolak ukur yang kita ambil di sini yang pertama membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah aturan kelas yang kita bikin. Hari ini bahasanya diperhalus menjadi keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru. Keyakinan kelas ini kita bikin sebelum pembelajaran kita mulai. Artinya di awal pembelajaran tahun baru kita membuat kesepakatan dengan anak. Kira-kira apa aturan kelas yang akan kita bikin di kelas kita? Kalau di sekolah apa aturan sekolah yang akan kita bikin, yang akan kita tuang di KTSP kita nanti? Kenapa? Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kita, kalau anak sudah melanggar aturan kelas, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, anak kan tahu nanti apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang kedua, semua siswa harus menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Keyakinan kelas atau aturan yang sudah kita sepakati antara guru dan murid itu kita jalankan bersama. Konsekuensinya juga ada nanti. Nah, itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Inilah yang dua barometer, dua tolak ukur yang kami tampilkan di sini. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ini masa tindakan. Artinya waktu kita bertindak. Langkah tindakan yang dilakukan yang pertama kami dulu menghadap kepala sekolah, artinya minta kebijakan, minta nasihat, minta segala sesuatu yang kami butuhkan, kami sampaikan apakah ini cocok ditangani di sekolah kita, kami konfirmasi dengan kepala sekolah. Kemudian kami juga mengumpulkan kawan-kawan guru, kemudian mensosialisasikan secara personal, kemudian hari ini secara global, secara keseluruhan. Yang ketiga, kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kelas-kelas yang lain, yang mungkin dalam bentuk sederhana yang baru kami terapkan. Kemudian yang keempatnya dulu kita memantau, merefleksikan dan mengevaluasikan aturan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi yang nomor 4 ini yang menjadi barometer utama bagi kita untuk bertindak. Apakah yang telah kita rencanakan tadi telah berjalan maksimal, kita refleksi dulu. Setelah kita refleksi, kita evaluasi sejauh mana berjalannya. Kalau kurang, justru kita akan mencoba untuk menambahnya. Nah,
Ini Bapak dan Ibu semua konsep utama. Ya, konsep utama dari budaya positif. Jadi ada 7 konsep utama yang menjadi dasar dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang selama ini kita anut, yang kita laksanakan di negara kita, di Indonesia, memang paradigma lama. Hari ini paradigma baru. Paradigma barunya adalah berpikir positif dan belajar positif dan disiplin positif. Itu yang kita terapkan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Semua kita mempunyai kebutuhan. Mungkin ibu-ibu, anak kita ini arahnya kepada anak ya ibu. Anak kita mungkin secara dasar mungkin mereka nggak mau dihukum. Pertama, yang kedua tidak mau dipermalukan. Hukuman itu kan memang anak malu. Kemudian yang keempatnya adalah motivasi perilaku manusia. Hukuman bisa jadi menjadi motivasi bagi anak untuk berubah. Bisa jadi menjadi motivasi bagi anak untuk mundur. Di dalam disiplin positif, motivasinya positif. Bagaimana anak menentukan sikap. Anak menyadari akan kesalahannya. Untuk selanjutnya dia akan berpikir untuk berbuat. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas yang kita bikin tadi. Jadi peraturan kelas yang kita bikin ini akan menjadi barometer bagi kita untuk menyampaikan kepada anak sejauh mana anak melaksanakannya dan sejauh mana anak melanggarnya. Kemudian yang di ujungnya posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu, peran kita sebenarnya sebagai manajer. Manajer itu adalah tukang kontrol. Kita mengontrol bagaimana. Yang pertama kita kontrol ketika anak kita bermasalah. Bagaimana kita membuat anak ini dengan nyaman dia ketika dia bermasalah. Artinya nak takui wadah tangap, pagi kantor, saya mau bersekolah, pagi kantor. Anak masuk kantor soal camenya, nak takuinya, seolah-olahnya karena hukum, seolah-olahnya karena gerangan, seolah-olahnya kali diusir pulang, kali dipanggil orang gayanya. Arti inilah yang selama ini tertanam di dalam diri anak. Jadi hari ini posisi kontrol kita sebagai guru kita tetapkan dalam bentuk restitusi lagi. Restitusi itu adalah bagaimana kita membuat hukuman positif pada anak. Anak menyadari seorang, ini salah, juga salah kilonya. Artinya restitusi nanti Bapak Ibu, itu yang akan kita kupas nanti. Jadi segitiga restitusi itu adalah hukuman positif yang akan kita terapkan dalam membentuk karakter anak. Karakter anak yang kita bentuk nanti. Pembelajaran dengan paradigma baru yang seiring dengan ini. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu semua, di dalam kurikulum mereka memang sudah ditanamkan pembelajaran berdiferensiasi. Pelajaran berdiferensiasi itu di dalam kurikulum 80 ada. Kebetulan kami belajar masalah itu kemarin, rupanya sudah ada di dalam filosofi Ki Hajar. Bahwasanya memang berdiferensiasi itu sangat positif dalam perkembangan anak. Kenapa? Karena di sini kita juga membangkitkan semangat anak, membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Dan perbedaan anak di sini kan diferensiasi itu berbeda artinya Bapak Ibu. Perbedaan di sana kita lihat ada anak kita yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Disinilah kita akan membedakan, akan membuat modul dan RPP. Nah, jadi Bapak dan Ibu mengenai diferensiasi ini saya pernah mengajari sekolah swasta selama 24 tahun saya honor Bapak dan Ibu. Materi diferensiasi itu sudah kami laksanakan khusus di sekolah pondok yang berbasis pondok. Itu terlaksana. Kenapa? Karena anak berbeda karakter di sana, berbeda lingkungan, berbeda ekonomi orang tua, berbeda kami menghadapinya. Dengan jumlah anak yang satu kelas 40 orang itu yang kami hadapi. Jadi nampak betul Bapak dan Ibu ketika saya melihat dan juga saya pernah mengajar di sekolah negeri honor Bapak dan Ibu di SMA 1 Padang Panjang. Berbeda pula karakternya, berbeda pula diferensiasi anak. Ada anak yang cerdas anak di sana, Bapak dan Ibu levelnya 2 dan 1, tidak ada yang 3. Nah, bagaimana pula kita sebagai seorang guru membuat modul ajar, membuat RPP, ya, menyiapkan pembelajaran kita sehingga maksimal diterima anak. Jadi diferensiasi ini memang sangat positif di dalam pembelajaran seluruh lini anak, apalagi anak awal, anak SD. Nah, saya mengira kalau untuk anak SD sebenarnya paling gampang mengajarnya. Bahkan Ambo Kicau gampang, Ambo mengajar dari seluruh lini. Ambo pernah mengajar di perguruan tinggi, di isi Padang Panjang, ASKI dulu Bapak dan Ibu. Kemudian Ambo mengajar di Dinia Putri, pesantren, Tawali Putra.
kemudian ambo mau jadi SMA dan STM, kemudian di SMP sanaunya dan di SD. Dan ambo merasukan 24 tahun ambo ono di sekolah swasta Bapak dan Ibu. Memang yang paling nyaman tuh menjadi SD, menghadapi anak yang kecil, anak yang masih polos dan tingkat kalau baca kenakalan Bapak dan Ibu mungkin lebih minim, 0 kenakalannya. Yang bagian mau menjadi SD Bapak dan Ibu masuk kelas tuh mental harus siap dari pintu Bapak dan Ibu. Karena awak saja anak macam-macam orang anak. Karena laki-laki sekelas pada usia kedua kadang-kadang. Berbagai karakter yang kita munculkan di sana. Itu yang kita hadapi setiap hari. Ya, makanya guru yang mengajar di sekolah tingkat atas, angka kestresannya lebih tinggi dibanding kita yang mengajar di SD. Ambo merasa Bapak dan Ibu, bojolong masuk itu wajah awak berubah langsung keluar wajah awak. Nggak friendly wajah ada, kalau friendly wajah awak dibawa lalu dia anak. Wah mulai memasang wajah disiplin, wajah berambang, biar anak orang suka takut tentunya. Sebab kalau pikir-pikir tidak nyaman anak belajar. Kenapa? Karena sakit sesalah anak mulai berang. Nah ini yang terjadi. Kami yang pernah mengalami pembelajaran di SLTA. Jadi berdiferensiasi ini sangat bagus sekali kalau kita terapkan di pendidikan dasar. Kenapa? Orang yang pendidikan tinggi SMP, SMA, Bapak dan Ibu menunggu awak kiranya. Pak tolonglah jangan SD. Kami macam SD lah lo nyebaran Ibu. Betul? Kemarin kami diskusi di Lokakarya 2. Betul saya kelas 1 guru SMA sebenarnya ambo tiguran guru SD. Dituntui, Pak, aku di SMA anakku kurang ajar cenah. Pak di SD aja ambo jalan lah. Saya jelaskan semuanya serinci-rinci mungkin. Kebetulan saya menampilkan budaya positif pula kemarin. Saya tampilkan bagaimana